Bab 30. Penasaran. Dengan perasaan yang terkejut, Canari dan Santi langsung melihat ke arah suara itu yang terdengar layaknya suara ibu-ibu umur 40-an ke atas. "Iya, ibu memanggil saya?" tanya Chan yang terdengar ragu-ragu. "Iya nak," jawaban itu semakin membuat Canari penasaran. Wanita yang terlihat keibu-ibuan itu pun mendekati mereka, dan sesampainya di samping mereka Chan langsung menanyakan nama wanita itu. "Ibu siapa? Dan apakah ibu kenal dengan saya?" tanya Chan masih terlihat ragu-ragu. "Iya, ibu biasa dipanggil Tiara," jawab ibu Tiara sambil tersenyum. Tidak ada pembahasan lain. Ibu Tiara langsung pamit pada kedua wanita itu. Namun hati Canari masih bertanya-tanya siapa wanita itu yang bernama Tiara. "Chan, kamu kenal dengan ibu itu?" tanya Santi samar-samar karena sebelumnya dia pernah melihat ibu Tiara beberapa bulan yang lalu. "Tidak San, kamu kenal ibu Tiara?" tanya Chan terdengar serius. "Kalau tidak salah, gua pernah lihat ibu itu sebelumnya." Santi langsung mengingat di mana ia pernah lihat ibu Tiara. "Oh iya, saat kamu tunangan dan juga waktu acara pernikahan lu, gua sempat lihat ibu Tiara datang di acara. Kalau tidak salah saat itu gua lihat dia berada di tempat paling belakang, sedang memperhatikan kalian berdua." Terusan, "Ya, gua juga gak terlalu perhatiin dia Chan. Gua pikir dia undangan. Hanya saja cuma saat itu gua lihat dia, abis itu dia gak nampak lagi." Perkataan Santi membuat kedua wanita itu penasaran. Terutama Canari. Siapa ya sebenarnya ibu Tiara? Perbincangan pun berakhir dengan kepenasaraan itu. Kemudian Chan dan Santi mulai masuk ke Alfamart dan belanja keperluan yang dibutuhkan. Hari itu pun berlalu tanpa ada apa-apa. Dan kepenasaraan Canari terhadap wanita yang bernama Tiara masih terngiang-ngiang dalam hatinya. Dan walaupun demikian Canari memilih untuk tidak memberitahukan dulu kepada suaminya. Dia ingin cari tahu sendiri siapa wanita itu yang bernama Tiara. "Lagi mikirin apa my wife?" ucap Basten pas pulang dari kantor saat melihat Canari sedang melamun. "Oh, udah pulang kakak, gua cuma kepikiran aja kalau kakak gak pulang malam ini." Canari berusaha menyembunyikan yang sedang ia pikirkan saat itu. "Oh, gak lah sayang." Basten sambil memeluk Canari. "Sesibuk apapun pekerjaan gua di kantor, kamu lebih penting bagiku." Ucapan Basten sambil menempelkan bibirnya di bibir istrinya. "Mulai lagi ya." Canari mencoba menggerakkan tubuhnya dari pelukan suaminya. "Kamu mandi dulu, abis itu kita makan." Canari mendorong dikit tubuh suaminya. Abis makan, Basten menggoda istrinya dengan cepatnya ia kembali menci bibir Canari. "Apa sih? Udah sana mandi." Singkat cerita guys, malam itu pun mereka lalui sama seperti malam-malam sebelumnya. Pertempuran yang sengit di atas ranjang. Dengan berbagai gaya yang tak kalah saing dengan setiap serangan dari sepasang suami istri muda itu. Keesokan harinya, Basten memilih untuk tidak ke kantor. Dia ingin mengajak istrinya makan siang di sebuah restoran. "Hari ini kakak gak kerja, gak ke kantor?" tanya Chan yang melihat suaminya belum siap-siap seperti sebelumnya kalau ke kantor. "Gak sayang, gua habiskan waktu bersama my wife gua dulu hari ini." "Canariku gak sibuk hari ini kan?" tanya Basten memastikan kesediaan istrinya. So sweet banget sih." Chan tersenyum tipis saat mendengarkan perkataan suaminya.
Gak, emang lu ada rencana apa lagi hari ini? Chan menyelidiki tujuan Basten yang belum ia ketahui. Kepo banget sih. Iyalah, takutnya permainan yang 3 ronde semalam belum puas, entar ditagih lagi. Chan nyindir suaminya yang gak mengenal lelah dan waktu jika bertempur. Mau malam, mau siang, yang penting punya dia memuntahkan cairan kental. Dengan liciknya Basten langsung mengancam istrinya, "Iya my wife, gua tagih hari ini 7 kali ronde, total jadi 10 nanti." Basten terlihat senang sambil mengangkat sudut bibirnya. "Emang kuat, hah?" Canari yang dulu takut mendengarkan kata-kata kayak gitu, sekarang dia malah lebih agresif dari Basten yang Raja Mes Asteris M itu. "Haha, ayo kita mandi. Hari ini kita makan siang di restoran." Basten langsung memberitahukan tujuannya. Jam dinding sudah menunjukkan pukul 10 pagi. Dan keduanya sudah bersiap-siap mau berangkat menuju restoran. Yang pastinya sebuah restoran mahal yang dihuni oleh para pejabat-pejabat kelas atas. "Sudah sayang, ayo kita berangkat," tanya Basten yang melihat istrinya masih sibuk memakai lipstiknya. "Iya, bentar lagi." Basten dan Canari kini sudah dalam perjalanan, dengan mengendarai mobil sport termewah yang jarang ia pakai kalau ke kantor. Kurang lebih 1 jam, mereka sudah sampai di parkiran mobil di depan restoran mewah itu. "Kak, restoran ini sangat mewah, apa benar kita makan di sini?" Chan kaget melihat restoran yang mereka kunjungi itu terlihat sangat besar. Di sepanjang parkiran pun hanya diisi dengan mobil-mobil mewah yang tentunya tidak kalah saing dengan mobil yang dibawa Basten. "Iya sayang, gak suka ya?" tanya Basten saat melihat wajah Canari yang terlihat gugup. "Bukan gitu kak, ini restoran termewah yang pernah aku lihat dan..." "Udah, harus pede. Ayo turun." Basten memotong pembicaraan Canari terlihat terkejut bahagia. Di sisi lain sebuah mobil berwarna silver sedang diparkir di tempat itu juga, berjarak dari tempat parkiran mobil mereka sekitar 20 meter. Dan mobil itu ditumpangi oleh Ibu Tiara yang sedang memperhatikan saat Canari dan Basten turun dari mobil. "Ibu sedang memperhatikan kedua orang itu?" tanya seorang sopir kepada Ibu Tiara yang terlihat melamun dan sedang serius memandangi Chan dan Basten saat turun dari mobil. "Oh, iya Pak Zaru." Ibu Tiara langsung sadar dari lamunannya. "Emang, mereka siapa Bu?" tanya Pak Zaru yang ikut juga memperhatikan ke arah yang sama dengan Ibu Tiara. "Bukan siapa-siapa Pak Zaru." Perkataan Ibu Tiara terdengar pelan dengan mata yang mulai memerah. "Aku cuma teringat saja dengan putra saya Pak Zaru. Udah berapa puluh tahun kami gak pernah jumpa. Dan saya yakin pasti putra saya udah besar sekarang. Pasti dia sebesar pria itu. Pasti sekarang dia tampan, gagah, dan istrinya secantik wanita yang sedang dia gandeng itu. Seandainya saja kami bisa bertemu, pasti betapa senangnya hatiku yang sudah berapa puluh tahun gak pernah dipanggil mama." Air mata pun akhirnya membasahi pipi wanita setengah tua itu. "Udah Pak, ayo kita jalan," sambil menghapus air matanya. "Iya Bu." Pak Zaro tidak terlalu menanggapi apa yang barusan dicurhatkan Ibu Tiara, dan dia memilih untuk melajukan mobil sesuai perintah Ibu Tiara. Di perjalanan pun Ibu Tiara hanya terdengar terisak-isak dengan tangisan kesedihannya, karena sebenarnya Ibu Tiara ini ialah wanita yang melahirkan Basten, buah cinta mereka Pak Heri. Namun karena kesusahan ekonomi saat itu,
dan kehebatan perselingkuhan, makanya Ibu Tiara tidak memikirkan putranya yang bernama Basten yang masih kecil saat itu. Dia memilih untuk pergi dari rumah meninggalkan suaminya dan Basten. Bahkan saat ini pun masih terngiang-ngiang dalam hatinya saat Basten memanggil-manggil namanya saat pergi bersama selingkuhannya. Sementara Basten dan Canari kini sudah berada di dalam restoran mewah itu. Mereka pun memesan makanan terlezat dan minuman kesukaannya masing-masing. Setelah beberapa jam kemudian, Basten mengajak istrinya mampir ke mall, dan di berbagai tempat wisata di kota itu. Tak terasa putaran jam begitu cepat berputar. Hari sudah terlihat petang, dan akhirnya mereka kembali di rumah. Gimana perasaannya hari ini? Senang gak? Tanya Basten saat mereka sedang menyaksikan keindahan bulan di malam hari, tempatnya di lantai 2, di depan kamar mereka. Iya pasti dong, sering-sering kayak gini ya suamiku, jawab Canari terdengar bahagia. Boleh-boleh aja sih, asalkan. Iya suamiku, pasti gua muasin kamu di atas ranjang. Gua bisa lakuin gaya apapun yang kamu mau, sambil nonton pun. Boleh. Canari memotong pembicaraan suaminya, karena dia udah tahu arah perkataan suaminya. Pinter, udah siap gak malam ini? Basten tersenyum tipis saat mendengarkan kepekaan istrinya. Jawab Chan sambil tersenyum manis. Keesokan harinya. Jadi untuk acara malam mereka, kita jangan ceritain ya guys, kita langkahi aja dulu serangan demi serangan pasangan muda itu yang masih kehausan akan seasteris es. Intinya malam itu mereka hanya menggunakan waktu 2 ronde, karena kecapean seharian jalan-jalan. Hari itu Basten kembali melakukan aktivitasnya. Dia kini sudah siap-siap untuk pergi ke kantor. Sedangkan Canari dia berencana hari ini pergi sendirian ke Alfamart di tempat biasa ia belanja, tanpa memberitahukan kepada suaminya. Dengan tujuan ingin menyelidiki kehadiran wanita yang membuat dia penasaran beberapa hari ini. Gua berangkat kerja dulu ya, ucap Basten yang sudah mau berangkat. Iya suamiku. Kamu baik-baik di rumah. Jangan kemana-mana. Basten melihat Canari tajam, sebab dia teringat saat Santi mengajaknya ke klub malam saat itu, dan dia gak ingin hal itu terulang lagi. Iya suamiku. Kamu juga baik-baik kerja ya. Kalau sibuk di kantor, sibuknya di kantor aja. Jangan di klub malam. Chan malah lebih terang-terangan menyindir suaminya. Jawaban itu terdengar singkat dari bibir Basten sambil mencium kening istrinya. Jam dinding sudah menunjukkan pukul 9:30 pagi. Canari kini sudah bersiap-siap dengan rencananya untuk pergi ke Alfamart hari ini. Semoga saja Ibu Tiara ada di sana, batin Canari yang sudah mau berangkat. Lanjut ke bab berikutnya. Semoga teman-teman selalu terhibur dengan cerita ini.